Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimahumullah, di tanah Khurasan yang bergejolak, seorang pria bertopeng memimpin pasukan melawan kekhalifahan yang berkuasa. Mereka tidak hanya mengangkat pedang demi kebebasan, tetapi demi keyakinan bahwa pemimpin mereka adalah manifestasi Tuhan di dunia ini. Ia dikenal sebagai Al-Muqanna, sang bertopeng yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Lantas, siapakah sosok misterius ini? Apakah ia seorang nabi ataukah seorang penipu? Inilah kisah pemberontakan mistis yang menantang kekhalifahan Abbasiyah. Menarik untuk disimak, semoga menjadi sumber inspirasi. Namun biasakan Anda menonton hingga menit akhir agar Anda lebih memahami inti mistis natural dari Al-Muqanna. Al-Muqanna mempunyai nama asli Hashim bin Hakim. Namun ada juga sejarawan yang menyebut bahwa namanya adalah Muhammad bin Ali. Namun yang lebih populer dan lebih masyhur adalah Hashim bin Hakim. Penduduk Abbasiyah menyebutnya dengan Hashim bin Hakim, seorang pria dari Persia yang awalnya adalah pengikut aliran Khurramiyah, sekte yang menggabungkan unsur Islam, Zoroastrianisme dan mistisisme Persia. Ia dikenal sebagai seorang ahli kimia dan penyihir ulung dalam cerita-cerita rakyat. Yang bikin dia terkenal adalah klaimnya sebagai manifestasi Tuhan, melanjutkan ajaran kepercayaan bahwa ilahi bisa turun ke alam dunia dan manusia bisa mirip dengan konsep yang dipegang oleh pengikut Abu Muslim dan Mazdakisme. Pertanyaannya, kenapa makhluk ini disebut dengan sebutan Al-Muqanna? Al-Muqanna berarti adalah seorang yang bertopeng, karena dia selalu menutupi wajahnya dengan kerudung hijau atau topeng putih. Namun ada beberapa teori kenapa dia melakukan ini. Pertama, dia ingin menambah kesan mistis dan keilahian. Kemudian ada yang bilang wajahnya cacat akibat duka atau eksperimen kimia di masanya. Atau ini cuma strategi untuk memperkuat citranya sebagai makhluk suci di hadapan hamba-hambanya atau penduduk Abbasiyah. Hashim bin Hakim itulah nama asli Al-Muqanna. Ia lahir di Persia di tengah situasi politik yang penuh dengan gejolak. Sejak jatuhnya dinasti Sasaniyah, bangsa Persia hidup di bawah kekuasaan Arab Muslim. Tetapi jauh di lubuk hati, banyak yang masih merindukan kejayaan leluhur mereka. Hashim tumbuh sebagai seorang pria cerdas, seorang ahli kimia dan ahli sihir, setidaknya menurut legenda. Ia juga menjadi pengikut setia Abu Muslim Al-Khurasani, jenderal Persia yang membantu Abbasiyah menggulingkan dinasti Umayyah. Namun ketika Abbasiyah berkuasa, mereka malah membunuh Abu Muslim. Harapan-harapan orang-orang yang ada di sekitarnya menjadi pupus. Dan saat itulah Hashim bin Hakim muncul sebagai pemimpin baru di kalangan mereka. Lalu Al-Muqanna membuat klaim mengejutkan. Dia mengatakan bahwa aku bukan hanya seorang pemimpin, tapi aku adalah Tuhan yang berinkarnasi. Ia menyebarkan ajaran yang menggabungkan Islam, Zoroastrianisme dan mistisisme yang dibawa dari Persia. Ia menolak ajaran Islam yang menyatakan bahwa Allah itu tidak berwujud dan malah mengklaim bahwa Tuhan dapat turun ke dunia dalam bentuk manusia dan ia adalah perwujudannya. Ajaran-ajaran Al-Muqanna yang dipengaruhi oleh sinkretisme, paduan berbagai elemen-elemen ajaran agama termasuk Zoroastrianisme yang merupakan agama dominan di Persia kuno sebelum masuknya agama Islam. Ajaran mengajarkannya bahwa dunia ini terbagi antara terang dan gelap, baik dan buruk, dan bahwa dirinya memiliki pengetahuan tersembunyi mengenai alam semesta yang hanya bisa dipahami oleh pengikut setianya saja. Ajaran yang mirip dengan Gnotisme ini, aliran yang percaya bahwa hanya mereka yang memiliki pengetahuan tersembunyi yang dapat menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagi rakyat Persia yang kecewa dengan Abbasiyah, ajaran ini terdengar seperti harapan-harapan baru dan secercah harapan baru yang bisa menyelamatkan kaumnya. Saat Al-Muqanna memberontak di Khurasan dan Transoksiana, kekhalifahan Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi yang berkuasa sekitar 775 tahun sampai 785. Al-Mahdi adalah
Khalifah Abbasiyah ketiga menggantikan ayahnya Al-Mansur. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memperkuat stabilitas Abbasiyah setelah periode transisi yang penuh dengan gejolak dan pemberontakan. Pemberontakan Al-Muqannah terjadi sekitar 776 sampai 780 Masehi. Di awal pemerintahan Al-Mahdi, Abbasiyah menganggap bahwa Al-Muqannah sebagai ancaman yang serius karena ia tidak hanya melakukan pemberontakan militer, tetapi juga mengaku sebagai perwujudan Tuhan yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam. Al-Mahdi kemudian mengirim pasukan besar ke Khurasan dan Transosiana untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Muqannah. Setelah pengepungan yang panjang, pasukan Abbasiyah berhasil menghancurkan pasukan Al-Muqannah dan mengakhiri gerakannya. Selain Al-Muqannah, Al-Mahdi juga dikenal karena menghadapi ancaman Syiah dan gerakan ekstremis lainnya, serta memperkuat sistem administrasi golongan Abbasiyah dan meningkatkan hubungan dengan Kekaisaran Bizantium. Al-Muqannah bukan hanya seorang nabi bagi pengikutnya, ia adalah dikenal sebagai seorang pemberontak. Dari benteng Sanam di Transosiana, ia mengorbitkan perang melawan Khalifahan Abbasiyah serta anak buahnya yang telah diorbitkan menjadi kejayaan di masanya. Pasukannya terdiri dari petani Persia, budak yang memberontak, dan para prajurit yang kecewa dengan kekhalifahan Al-Mahdi. Mereka ingin menggulingkan kekaisaran Arab dan mendirikan pemerintahan Persia yang baru. Kekhalifahan Abbasiyah tidak tinggal diam. Mereka mengirim pasukan dan menumpas sang bertopeng atau Al-Muqannah. Tetapi Al-Muqannah dan pengikutnya terus melawan. Al-Muqannah adalah simbol dari banyak ajaran yang dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Klaimnya sebagai Tuhan dan ajarannya yang ia sebarkan dianggap sebagai bid'ah atau inovasi dalam agama yang mengancam fondasi tauhid dalam ajaran agama Islam. Banyak ulama dan pemimpin Islam menganggapnya sebagai seorang yang sesat, dan gerakan yang dipimpin olehnya dianggap sebagai ancaman besar terhadap kestabilan politik serta agama. Namun di sisi lain, kisah Al-Muqannah juga menunjukkan betapa perdebatan tentang kekuasaan agama dan klaim spiritual dapat mengubah ajaran. Sejarah Al-Muqannah mengajarkan bahwa di balik setiap pemberontakan besar selalu ada ideologi atau kepercayaan yang mendalam yang memotivasi para pemimpin untuk melawan sistem yang ada. Al-Muqannah tetap menjadi salah satu tokoh ikonik yang penuh dengan kontroversial yang pernah hidup di dunia Islam. Ia bukan hanya dikenal karena klaim keilahian yang luar biasa, tetapi juga karena pengaruhnya yang mampu memobilisasi massa untuk melawan otoritas yang syah. Meskipun pemberontakannya gagal, cerita tentang Al-Muqannah tetap mengingatkan kita akan bahaya klaim-klaim yang bertentangan dengan prinsip dasar agama dan bagaimana pengaruh seseorang bisa membentuk atau menghancurkan sebuah masyarakat dan peradabannya. Mitos ini semakin memperkuat keyakinan pengikutnya bahwa dia bukan manusia biasa. Tapi Abbasiyah tidak peduli dengan sihir. Mereka mengerahkan kekuatan penuh untuk mengakhiri pemberontakan yang dilakukan oleh Al-Muqannah beserta para pengikutnya. Al-Muqannah dikenal bukan hanya karena pemberontakannya saja, tetapi juga karena kemampuan supranatural yang diklaimnya lebih baik dari para penguasa. Baik catatan sejarah maupun legenda menyebutkan bahwa ia melakukan berbagai keajaiban-keajaiban yang membuat pengikutnya percaya bahwa dia adalah manifestasi Tuhan. Saat Al-Muqannah memberontak di Khurasan dan Transoksiana, kekhalifahan Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Mahdi yang berkuasa sekitar 775 tahun sampai 785. Al-Mahdi adalah Khalifah Abbasiyah ketiga menggantikan ayahnya Al-Mansur. Ia dikenal sebagai pemimpin yang memperkuat stabilitas Abbasiyah setelah periode transisi yang penuh dengan gejolak dan pemberontakan. Dikisahkan bahwa Al-Muqannah bisa mengendalikan cahaya rembulan pada malam-malam tertentu. Ia menunjukkan kepada pengikutnya bagaimana bulan bisa bersinar lebih terang dan lebih besar ketika ia mengangkat tangannya ke langit. Dalam beberapa sumber disebutkan bahwa ia pernah muncul di hadapan pengikutnya dengan tubuh yang lebih besar dari biasanya dan bersinar seperti emas, sehingga para pengikutnya menjadi kagum dan takjub. Namun beberapa legenda menyebutkan bahwa ia bisa menciptakan api yang tidak bisa dipadamkan meskipun disiram dengan air yang sangatlah banyak. Ini bisa berhubungan dengan reaksi kimia seperti penggunaan minyak atau zat fosfor yang bisa tetap menyala di air.
Ketika Abbasiyah menyerang, beberapa kisah menyebutkan bahwa Al-Muqannah bisa menghilang begitu saja di hadapan lawannya. Dan ini merupakan trik yang dilakukan oleh Al-Muqannah untuk menghilang di hadapan musuhnya. Dalam beberapa catatan, ia dikatakan bisa mengubah air menjadi merah seperti darah saat upacara keagamaan. Para pengikutnya pun terkejut dan terpana. Ini adalah tanda bahwa aku adalah kebenaran, seru Al-Muqannah. Sorak-sorai dan tangisan membahana di seluruh ruangan. Bagi mereka ini adalah mukjizat, dan mereka percaya bahwa ia bukan manusia biasa, tetapi makhluk ilahi yang turun untuk membebaskan mereka dari penindasan Abbasiyah. Ketika benteng Sanam dikepung, satu persatu pengikutnya terbunuh. Kemudian Al-Muqannah tahu ia sudah kalah. Namun daripada menyerah kepada Bani Abbasiyah, ia meminum racun. Tapi tidak hanya itu, sebelum ia meninggal, ia membakar tubuhnya sendiri hingga menjadi abu agar musuhnya tidak bisa menemukan jasadnya. Dan pengikutnya pun percaya bahwa ia tidak mati, melainkan menghilang ke dimensi lain dan akan kembali sebagai Al-Mahdi yang akan menyelamatkan dunia di akhir zaman. Namun klaim Abbasiyah tidak bisa membiarkan seorang pria bertopeng menantang kekhalifahan. Mereka menggerahkan pasukan besar untuk menghancurkannya. Setelah bertahun-tahun perlawanan sengit, benteng Al-Muqannah akhirnya terkepung, tetapi ia tidak bisa ditangkap hidup-hidup. Setelah kematian Al-Muqannah, gerakan Al-Muqannah baru selalu lahir. Al-Muqannah tetap hidup selama beberapa waktu sebelum akhirnya musnah. Namun namanya tidak pernah benar-benar hilang. Puisi-puisi Persia, legenda rakyat, dan bahkan novel modern masih mengisahkan tentang pria bertopeng ini. Ia dikenang sebagai pemberontak ulung dan mengaku dirinya sebagai Tuhan, atau bahkan seorang mistikus yang disalahpahami. Tapi suatu hal yang pasti, ia adalah salah satu tokoh paling ikonik dan paling misterius dalam sejarah Islam, khususnya di kalangan Bani Abbasiyah. Apakah Al-Muqannah seorang nabi atau hanya seorang penipu ulung? Apakah ia benar-benar mati atau akan kembali suatu hari nanti? Menarik, Al-Muqannah adalah salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah keislaman. Ia tidak hanya dikenal sebagai seorang pemberontak saja ketika melawan Abbasiyah dan dinasti-dinastinya, tetapi juga figur mistis yang mengaku memiliki sifat ilahiyah. Kisahnya penuh dengan intrik, perlawanan, dan unsur-unsur keagamaan yang kompleks. Semoga dengan kisah ini menambah wawasan keilmuan Anda. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.